Pemerintah Provinsi Papua menggelar pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada seluruh aparatur negara yang berada di lingkup pemerintahan Provinsi Papua di salah satu hotel di Kota Jayapura, Provinsi Papua belum lama ini. Kegiatan yang digelar selama 3 hari dari tanggal 12 sampai dengan 14 September menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 100 peserta, terdiri dari SKPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua, baik biro maupun dinas, dan menghadirkan narasumber dari Menpan RB yang memberi materi kebijakan reformasi birokrasi secara nasional dan evaluasi reformasi birokrasi sesuai peraturan baru serta potret pelaksanaan dari sisi pengentasan kemiskinan dari Bapeda Provinsi Papua. Kegiatan ini sendiri dibuka secara langsung oleh pemerintah Provinsi Papua diwakili PLH Sekda Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi Papua yang diwakili PLH Sekda Derek Hegemur dalam sambutannya mengatakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, maka pemerintah Provinsi Papua menggelar kegiatan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten Kota seprovinsi Papua dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan berkarakteristik adaptif, bersinergitas, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu melayani publik, netral berdedikasi, serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Para peserta dari kabupaten dan kota se-Papua, baik yang hadir langsung maupun yang Zoom ya. Zoom juga ada. Terima kasih Pak Setiga. Mungkin teman-teman yang direkam mungkin dari kabupaten yang terdekat ya. Mungkin yang jauh di Zoom aja. Untuk para narasumber dari Kementerian PAN RB, kemudian Bapeda Provinsi dan peserta yang saya kasih, saya hormati, undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena hari ini kita ada di sini karena Tuhan. Tuhan yang memperkenankan kita ada di sini hari ini. Kesehatan, senyum yang bagus di pagi hari, kita bisa berjumpa dan bertemu. Semua karena Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita diberikan waktu untuk mendengar dan berbincang-bincang, berdiskusi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Tentu ini bagian dari perjalanan reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Perpres 81 2010 masuk dalam Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 hingga 2025. Tentu pasti kita kumpul ini tidak lain tidak bukan tujuannya daripada reformasi itu menciptakan birokrasi pemerintahan yang baik, profesional, akuntabel. Ini penting untuk mampu bersinergi, beradaptasi dengan perubahan lingkungan, dan pasti dia bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terakhir, dia harus mampu melayani. Birokrasi hebat-hebat apapun, ujung akhirnya dia mampu melayani. Berikan sikap yang netral dan melayani dengan tidak membeda-bedakan. Pasti memegang teguh Pancasila dan undang-undang bagian dari pegangan kita. Di samping itu, Esther Buroko, Ketua Panitia Pelaksana, saat melaporkan kegiatan mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta tentang reformasi birokrasi secara tematik dan memperbaiki kualitas evaluasi yang akan dilaksanakan pihak pemerintah melalui Kemenpan RB. Maksud dan tujuan penyelenggaraan kegiatan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah yang pertama untuk harmonisasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, yang kedua untuk mengetahui metode dan mekanisme pelaporan
dan evaluasi reformasi birokrasi tematik tahun 2023. Yang ketiga, untuk mencermati dan mendalami perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik di provinsi dan kabupaten kota se-Provinsi Papua tahun 2023. Andi Rahadian mengatakan kehadirannya di sini dalam rangka melakukan pendampingan dan membantu penyusunan asistensi untuk pemerintah Provinsi Papua dari kabupaten kota untuk meningkatkan pencapaian indeks birokrasi reformasi. Memang kehadiran kami di sini dari Kediputan Informasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan dari Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi memang bertujuan untuk melakukan pendampingan dan membantu misalnya asistensi untuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota dan lingkungan provinsi Papua untuk dapat semakin meningkatkan nilai indeks reformasi birokrasinya. Karena memang menurut catatan kami beberapa wilayah di bagian timur Indonesia termasuk di Papua ini masih memiliki ketertinggalan capaian nilai reformasi birokrasi dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Hari kedua masih dilanjutkan dengan kegiatan penguatan sakit bagi 4 SKPD sampel, diantaranya Dinas PUPR Provinsi Papua, Dinas Sosial Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan OAP, serta Disperindakop UMKM dan Tenaga Kerja. Winda Onibala, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua mengatakan kegiatan reformasi birokrasi ini tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri. Semuanya butuh sinergitas satu dengan yang lain dan tahun 2023 ditetapkan sebagai reformasi birokrasi yang tematik dan difokuskan pada pengentasan kemiskinan. Website manakah atau di PPID silakan. Intinya, yang pasti intinya Bapak Ibu kompak. Kita sama-sama, karena kalau kita mau mencapai satu tujuan, kita harus bersinergi. Tanpa sinergi tidak mungkin kita bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Itu saja. Dan besok nanti kami akan mendampingi juga Bapak Ibu. Nanti kalau untuk presentasi pengentasan kemiskinan, besok nanti teman-teman Pak Kabin dari Bapeda, tadi saya sudah hubungi, nanti beliau mudah-mudahan semua lancar, besok pagi beliau tiba dan nanti akan presentasi terkait pengentasan kemiskinan. Yang pasti Bapak Ibu, seperti slogan kita selama ini bahwa bersama kita pasti bisa. Vera Apewanda STMSI, Sekretaris Bapeda Provinsi Papua, dalam materinya Perencanaan Pengukuran Kinerja mengatakan kinerja tidak lepas dari perencanaan sebagai sebuah proses. Jadi bagian dari ternak yang siap dikonsumsi, itu prosesnya ada di tangan Bapak dan Ibu sebagai SKPD yang melaksanakan. Oleh karena itu kalau kinerjanya Bapak dan Ibu tidak perhatikan dari awal, tentunya kami yang dari luar seperti Bapeda, teman-teman keuangan yang hanya mengurus soal uang, kemudian teman-teman inspektorat yang akan melakukan audit dan sebagainya, teman-teman biro organisasi yang menyiapkan kelembagaannya, ya kami bisa apa tanpa informasi dari Bapak dan Ibu. Jadi hari ini biarkan bicara banyak juga, kalau data Bapak dan Ibu tidak kasih, ya kita jalan di tempat kinerja kita. Sedangkan di hari ketiga dilaksanakan evaluasi pelaksanaan Sakip Provinsi Papua tahun 2022 dan rencana tindak lanjut di tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, kita tentu semua sudah tahu bersama bahwa kegiatan kita hari ini adalah evaluasi sakit untuk Provinsi Papua yang Barakaya. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sudah hadir dengan hal-hal yang dibutuhkan untuk dievaluasi. Jadi kami siap, kami Provinsi Papua siap untuk dievaluasi pada siang hari ini. Dan sekali lagi saya berterima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman Kepala SKPD juga teman-teman yang sudah bersedia hadir, dan kita bersama-sama untuk melihat progres Sakit Provinsi Papua, begitu ya Pak Raka ya? Kita satu langkah lebih jauh ya kalau teman-teman dari
pemberdayaan masyarakat kampung tadi menyediakan mesin sagu, mesin kopi, ya, budidaya rumput laut ya. Ini selangkah lagi gitu ya. Misalnya yang kita ukur bukan dari jumlah mesin sagu yang kita beri bantuan ya, atau berapa banyak orang asli Papua yang mendapat bantuan mesin kopi tadi, tapi apakah penghasilan mereka meningkat. Itu yang harusnya menjadi target kita. Itu adalah 7,11 2021 dan menjadi 17,70. Walaupun bobotnya memang berubah dari 10 menjadi 25. Jadi sekarang mari kita sepakat, kita prioritas Marina, kita menggunakan data yang akurat. Kita fokus pada Papua. Karena Papua kan dibagi 3. Yang berat-beratnya itu sudah ke Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Itu memang setengah mati. Karena di sana daerah-daerah wilayah yang konflik, susah kita masuk. Jangkauannya susah. Sekarang kita untuk Papua ini aksesnya gampang. Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, Girius Wanyoman, yang menutup kegiatan ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim Sakip dari Kementerian PAN-RB yang telah mengevaluasi kinerja SKPD-SKPD yang ada di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua. Girius berharap melalui kegiatan ini, seluruh SKPD dapat menyusun laporan yang baik, menyampaikan pertanggungjawaban yang baik sesuai dengan perencanaan. Dari Provinsi Pusat membekali kami, membuka jalan buat kami, membuka wawasan kami, membuat kami bisa seirama, senada dan sehati untuk menjalankan masing-masing dinas kita masing-masing supaya tidak terjadi kekeliruan dalam membuat laporan dan lain-lain. Akhirnya sore yang berbahagia ini kami sangat berterima kasih Pak Ketua tim dengan teman-teman bisa merasakan panasnya di Papua, bisa merasakan lihat sinar matahari yang setiap pagi muncul dari pucuk timur ini, bisa mengalami mungkin tidur di tempat yang pernah goncang dengan gempa bumi ini. Akhirnya selesai juga acara yang luar biasa. Kita berikan aplaus untuk terima kasih untuk masing-masing SKPD yang terkait. Kita bisa bersama-sama mengikuti sampai dengan sore yang berbahagia ini dengan penuh ucapan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Kesempatan yang berbahagia di sore hari ini kita menutupi acara untuk hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih, akhirnya tertutup sudah acara kita di sore ini. Kepada tim Sakit dari pusat yang mengevaluasikan kami dinas masing-masing ini, ya kami berterima kasih supaya kami sadar menggunakan laporan yang baik, menyampaikan pertanggungjawaban yang baik, melaksanakan kegiatan yang baik sesuai dengan perencanaan. Terus kita tidak menyimpang kegiatan-kegiatan itu keluar dari perencanaan yang sudah di awal yang ditentukan, lalu masuk pada pelaksanaannya. Kadang yang terjadi menyimpang dari perencanaan, sehingga tim dari Sakit ini ada di tempat ini supaya mencocokkan, mengevaluasi kami untuk mencocokkan perencanaan sampai dengan solusinya itu untuk kepentingan masyarakat yang ada di Papua. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.